Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta didirikan pada 17 Oktober 1967 sebagai Akademi Pemimpinan Perusahaan APP Veteran Jakarta. Institusi ini awalnya fokus pada pendidikan manajemen bisnis untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional pasca kemerdekaan Indonesia. Pendiriannya diprakarsai oleh para veteran penjuang kemerdekaan dengan dukungan dari pemerintah dan Yayasan Veteran Republik Indonesia. Pada tahun 1970, APP Veteran Jakarta berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Veteran Jakarta, memperluas program studi ke bidang ekonomi dan bisnis. Pada tahun 2014, UPN Veteran Jakarta berubah status menjadi Universitas Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2013 yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut dalam pendidikan tinggi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta merupakan salah satu fakultas yang memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia profesional di bidang manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. FEB UPN Veteran Jakarta mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan nilai bela negara untuk membentuk lulusan yang tidak hanya memiliki keahlian akademik tetapi juga karakter dan etika kerja. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan kerjasama dengan berbagai pihak, FEB UPN Veteran Jakarta terus berupaya meningkatkan mutu dan relevasi pendidikan agar mampu menjawab tantangan dunia bisnis dan ekonomi modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Yang terhormat kepada Ibu Bernadine Dwi MMCPM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya Kanaya Junaidi Acimora Mandika dengan NIM 251011110. Saya Sela Salsabila Supriya, NIM 25101111023. Akan mempresentasikan materi 5M of Management menurut perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia dan PT Air Asia Indonesia Tbk. Manajemen PT Samsung Electronics Indonesia dan PT Air Asia Indonesia Tbk. PT Samsung Electronics Indonesia adalah anak perusahaan dari Samsung Electronics Global yang didirikan pada tahun 1991. Perusahaan ini didirikan untuk memproduksi, memasarkan, dan menjual berbagai produk elektronik, mulai dari smartphone, LED TV, hingga peralatan rumah tangga. Latar belakang pendiriannya adalah sebagai bagian dari ekspansi Samsung Electronics untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utamanya di pasar elektronik Asia dan secara global, serta untuk memenuhi permintaan konsumen di Indonesia. Manajemen sumber daya PT Samsung Electronics Indonesia fokus pada pengelolaan sumber daya manusia yang strategis dan penggunaan elektronik untuk efisiensi operasional. Dalam aspek SDM, perusahaan mengutamakan pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan hubungan kerja yang baik secara operasional. Samsung menerapkan sistem pengendalian manajemen yang meliputi penganggaran top-down dari pusat dari Korea, perencanaan strategi, dan penggunaan teknologi seperti material recruitment planning, serta enterprise resource planning untuk mengelola rantai pasok dan produksi secara efisien. 5M PT Samsung Electronics Indonesia ada 5. Yang pertama ada MAN, fokus pada pengembangan karyawan dengan kemampuan tinggi dan budaya perusahaan yang kuat. Yang kedua ada MONEY, pengelolaan anggaran top down dari pusat dari Korea, efisiensi, biaya, dan investasi. Yang ketiga ada mesin, menggunakan teknologi produksi canggih dan sistem ERP untuk operasional efisiensi. Yang keempat ada bahan, sistem material, recruitment planning MPR untuk mengelola rantai pasok dan stok tepat waktu. Yang kelima ada metode, sistem pengendalian manajemen yang terintegrasi dan standar kualitas tinggi. Pengertian dan tujuan bisnis PT Samsung Electronics Indonesia adalah perusahaan manufaktur elektronik yang didirikan pada tahun 1991 sebagai anak perusahaan dari Samsung Electronics Co. Ltd. yang berpusat di Korea Selatan. Bisnis utama perusahaan ini meliputi produksi, pengembangan, dan pemasaran berbagai produk elektronik konsumen seperti televisi, ponsel, laptop, serta peralatan rumah tangga dengan teknologi, inovasi, dan kualitas tinggi. Tujuan bisnis PT Samsung Electronics Indonesia adalah untuk menjadi pemimpin pasar elektronik di Indonesia dengan menyediakan produk dan layanan terbaik yang memenuhi kebutuhan konsumen, membangun hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis, serta berkontribusi secara sosial dan lingkungan melalui inovasi dan teknologi. Perusahaan juga bertujuan memperkuat posisinya di pasar melalui strategi pemasaran yang terencana dan keberkelanjutan guna mendukung pertumbuhan dan daya saing di industri elektronik. Fungsi bisnis PT Samsung Electronics Indonesia
Yang pertama ada From Utility, Samsung mengubah bahan baku menjadi produk elektronik bernilai seperti smartphone dan TV. Yang kedua ada Place Utility, produk Samsung tersedia luas melalui toko resmi, mitra, dan e-commerce. Yang ketiga ada Possessive Utility, konsumen dimudahkan memiliki produk lewat pembayaran tunai, cicilan, dan trade-in. Yang keempat, Time Utility, produk tersedia tepat waktu dengan peluncuran rutin, ketersediaan stok, dan layanan cepat. Terus ada menurut Stenhoff 1979, yang pertama itu perusahaan memperoleh bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi baik sumber alami maupun komponen buatan. Yang kedua, ada bahan baku diproses dan diubah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ada produk jadi disalurkan melalui berbagai salur distribusi agar dapat sampai ke tangan konsumen secara efisien dan tepat waktu. Fungsi operasional PT Samsung itu ada produksi produk elektronik, yang kedua quality control, yang ketiga pengadaan komponen, yang keempat distribusi produk, yang kelima layanan purna jual, yang keenam riset dan pengembangan, yang ketujuh ada manajemen logistik. Terus bentuk-bentuk bisnis PT Samsung, yang pertama ada manufaktur, yang kedua perdagangan dan distribusi, yang ketiga bisnis layanan, yang keempat riset dan pengembangan, yang kelima bisnis komponen elektronik, yang keenam bisnis digital dan ekosistem perangkat. Faktor yang mempengaruhi letak bisnis PT Samsung Elektronik Indonesia. Yang pertama ada faktor alam, kondisi lingkungan yang aman, lahan yang luas, dan minim risiko bencana agar operasional pabrik berjalan stabil. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja terampil dengan biaya upah yang kompetitif untuk efisiensi produksi. Yang ketiga, faktor pemerintah. Kemudahan perizinan, insentif pajak, serta dukungan regulasi untuk investasi industri elektronik. Yang keempat ada faktor infrastruktur, akses transportasi yang baik di jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta fasilitas listrik dan telekomunikasi yang memadai. Yang kelima ada faktor pasar dan distribusi, lokasi dekat pasar konsumen, dan jaringan distribusi sehingga produk dapat didistribusikan lebih cepat dan efisien. Pelanggaran etika bisnis PT Samsung pernah terlibat sengketa pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait bea cukai masuk atas impor mesin produksi dan komponen molding yang digunakan dalam proses perkaitan. Nilai pajak yang dipersoalkan mencapai sekitar 1,8 miliar dan setelah melalui proses keberatan serta banding, Mahkamah Agung akhirnya menolak peninjauan kembali PK yang diajukan perusahaan. Putusan tersebut menegaskan bahwa koreksi pajak yang dilakukan bea cukai dan Ditjen Pajak dianggap sah sehingga Samsung tetap diwajibkan membayar kewajiban pajak beserta saksi administrasi yang menyertainya. PT Air Asia Indonesia Tbk awalnya berdiri pada 1989 sebagai PT Sentris Multi Persada Pratama, kemudian berganti nama menjadi PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk, sebelum akhirnya resmi menjadi PT Air Asia Indonesia Tbk pada 2017. Perusahaan ini membawahi PT Air Asia Indonesia yang mengoperasikan maskapai berbiaya rendah. Manajemen sumber daya di PT Air Asia Indonesia Tbk menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif dan berkelanjutan. Perusahaan mengutamakan pengembangan karyawan melalui pelatihan, program multi-skilling, dan sistem kerja hybrid untuk meningkatkan produktivitas di tengah tantangan industri. Ada 5M menurut PT Air Asia. Yang pertama ada Men, fokus pada pengembangan karyawan yang kompeten, pelatihan berkelanjutan, dan budaya inklusif untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas. Yang kedua, Machine, penggunaan armada pesawat yang efisien dan mitra perawatan untuk menjaga standar keselamatan dan operasional. Yang ketiga ada Material, pengelolaan material mendukung operasional penerbangan untuk kelancaran dan efisiensi biaya. Yang keempat ada Method, penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, dan continuous improvement dalam operasional untuk keselamatan dan layanan prima. Dan yang terakhir ada Money, pengelolaan biaya dan pendapatan secara disiplin dengan fokus pada efisiensi dan berkelanjutan bisnis. PT Air Asia Indonesia Tbk adalah perusahaan penerbangan berbiaya rendah yang beroperasi di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara. Sebagai bagian dari grup Air Asia, perusahaan ini berdedikasi menyediakan layanan penerbangan dengan tarif terjangkau, namun tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan. Tujuan bisnis PT Air Asia Indonesia Tbk adalah menjadi maskapai berbiaya rendah terbesar dan paling terpercaya di Indonesia dengan menyediakan akses penerbangan yang mudah
dan murah bagi masyarakat luas. Fungsi bisnis menurut PT AirAsia Indonesia Tbk yang pertama yaitu Form Utility. AirAsia menciptakan layanan penerbangan bernilai dengan menyediakan pesawat, kru, jadwal, dan fasilitas perjalanan yang siap digunakan oleh penumpang. Yang kedua ada Place Utility. AirAsia menyediakan akses perjalanan ke berbagai rute domestik dan internasional, sehingga memudahkan penumpang mencapai berbagai destinasi. Yang ketiga ada Possessive Utility. Penumpang dapat dengan mudah memiliki hak perjalanan melalui pembelian tiket yang fleksibel, termasuk pembayaran online, promo, dan pilihan bagasi. Yang keempat ada Time Utility. AirAsia menawarkan jadwal penerbangan yang beragam dan ketersediaan layanan tepat waktu, sehingga penumpang dapat berpergian sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, menurut Steinhoff dari bukunya yang berjudul The World of Business, yang pertama yaitu Acquiring Raw Materials, AirAsia memperoleh sumber daya yang dibutuhkan seperti pesawat, bahan bakar, dan peralatan operasional. Yang kedua, Manufacturing Raw Material. Dalam konteks jasa, AirAsia mengolah sumber daya tersebut menjadi layanan penerbangan yang siap dinikmati pelanggan. Yang ketiga, ada Distributing Products to Consumers. AirAsia menyalurkan layanan penerbangannya melalui penjualan tiket, aplikasi, website, dan agen perjalanan agar sampai pada penumpang. Ada fungsi operasional dari PT AirAsia Indonesia Tbk. Yang pertama, ada operasional penerbangan. Yang kedua, perawatan dan keselamatan pesawat. Yang ketiga, pengelolaan kru dan sumber daya. Yang keempat, penggandaan bahan bakar dan operasional bandara. Yang kelima, reservasi dan penjualan tiket. Yang keenam, pelayanan penumpang. Yang ketujuh, manajemen logistik dan bagasi. Dan yang terakhir, manajemen rute dan pengembangan jaringan. Bentuk-bentuk bisnis PT AirAsia Indonesia Tbk, yang pertama, jasa transportasi udara. Yang kedua, penjualan dan distribusi tiket. Yang ketiga, layanan penumpang. Yang keempat, bisnis kargo dan logistik. Yang kelima, ground handling. Dan yang keenam, maintenance and safety. Dan yang terakhir, layanan digital. Faktor yang mempengaruhi letak bisnis PT AirAsia yaitu faktor alam, faktor pemerintah, faktor infrastruktur bandara, faktor pasar dan permintaan penumpang, faktor logistik dan pemeliharaan. PT AirAsia Indonesia Tbk pernah mendapatkan keluhan terkait penanganan keterlambatan dan pembatalan penerbangan yang dinilai kurang profesional. Penumpang merasa pemberitahuan perubahan jadwal sering dilakukan mendadak sehingga menimbulkan kerugian waktu, biaya, dan ketidaknyamanan. Dalam beberapa kasus, informasi mengenai alasan keterlambatan dan kepastian jadwal baru juga dinilai kurang transparan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip etika bisnis terkait tanggung jawab, keadilan, dan penghargaan terhadap hak konsumen. Ini adalah referensi hasil dari pemaparan presentasi kami. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.